Bisa nggak sih anak muda zaman sekarang dapat uang puluhan miliar di umur 20-an? Jawabannya bisa, tapi nggak bisa instan. Semuanya butuh proses, dan ilmu dalam kepalanya harus benar dulu. Nah, anak muda zaman sekarang punya satu problem, yaitu maunya semuanya instan. Maunya cepat kaya. Hasilnya maunya cepat. Nah, ini karena kebiasaan hidupnya itu adalah instan. Misalnya, mau nonton satu video, tinggal cari di online, nonton videonya. Mau makan sesuatu, tinggal cari di online, bayar, makanannya diantar ojol. Beda dengan orang dulu ya, boomers ya di tahun 90-an, itu ketika mereka ingin nonton suatu acara, harus tahu dulu channelnya ini channel apa, harinya kapan, jamnya kapan dia tayang. Nanti misalnya hari Jumat jam 10, ya dia harus Jumat jam 10 baru nonton. Harus nunggu, ada prosesnya. Makan juga sama, nggak semua restoran punya delivery. Nah, anak zaman sekarang semuanya instan, benar-benar. Makanya tertuang ke pencarian kekayaan juga. Ya semuanya ingin kayanya instan. Nggak mau yang prosesnya terlalu panjang. Nah akhirnya banyak yang terjerumus. Terjerumus dan akhirnya dirugikan. Nah karena fundamentalnya nggak kuat. Nah di sini saya ingin sampaikan beberapa poin yang bisa jadi pemikiran kalian ya dalam proses berinvestasi kalian dan juga mengakumulasi kekayaan dalam hidup. Yang pertama adalah jangan FOMO investasi. Ini gampang diucapkan tapi sulit diterapkan. Ya karena saya sendiri pun juga pernah terbawa FOMO investasi. Karena orang-orang sekitar saya, terutama yang dekat, mereka percaya dengan suatu hal dan akhirnya saya ikut, akhirnya dirugikan. Tapi ini udah lama ya. Akhirnya sekarang setiap kali ada keputusan investasi, saya selalu menanyakan dua hal. Apakah ini masuk dalam kriteria investasi saya? Kemudian yang kedua, apa resiko terburuknya kalau saya ikut? Jadi saya bisa menakar resiko yang akan saya alami kalau misalnya investasinya gagal. Nah, kalian harus terbiasa seperti ini juga. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang semua orang rekomendasikan, bilang ke kalian bahwa ini pasti akan naik suatu investasi, kalian tanyakan diri kalian dulu, ini bener nggak? Ya, masuk nggak dalam kriteria investasi kalian? Kemudian kalau misalnya ini nggak berhasil, resiko terburuk kalian apa? Gitu. Jadi kalian bisa menakar. Kalian nih resikonya tuh di level berapa? Apakah semua kekayaan kalian atau hanya sebagian kecil? Dan kalian juga harus paham tentang profil resiko kalian. Banyak orang yang sekarang itu berinvestasi tanpa paham profil resikonya. Profil resiko itu singkatnya adalah kalian bisa tahan terhadap fluktuasi suatu instrumen investasi atau enggak. Ya setiap orang beda-beda ya. Ada yang kalau taruh uang 100 juta di saham, naik turun, dia nggak masalah. Dia baru kepikirannya kalau uangnya di level 1 miliar. Tapi ada juga orang yang taruh uang 10 juta, dia udah kepikiran. Cara untuk ngetesnya ya begitu. Kalian masukin uang di suatu instrumen investasi yang fluktuatif seperti saham ataupun kripto. Tambahkan sedikit demi sedikit sampai di titik di mana kalian kepikiran. Itu kalau turun kalian kepikiran, kalau naik kalian kepikiran. Itu adalah batas profil resiko kalian. Kemudian poin yang kedua adalah jangan trading, tapi investasi ya. Saya sangat tidak menyarankan orang untuk trading. Ya karena trading ini sangat menguras waktu, apalagi kalau kalian punya kerjaan full time, kalian punya bisnis, saya sangat tidak menyarankan untuk trading. Ya berinvestasilah, karena trading sangat bisa mengganggu fokus utama kalian. Dan ini saya juga pernah mengalaminya ya. Saya coba untuk trading, akhirnya di waktu utama saya itu kepikiran terus. Wah ini sahamnya lagi naik nih. Wah sahamnya lagi turun nih. Top up nggak ya? Jual nggak ya? Nah akhirnya saya merubah cara mainnya ya. Akhirnya saya ke investasi dan investasi ini tentu beda. Dari awal kita tentukan portfolio kita seperti apa, profil risiko kita disesuaikan, kemudian review dari portfolio ini dilakukannya berkala, setiap bulan ataupun setiap 3 bulan. Jadi bukan tiap hari benar-benar liatin terus, sampai keganggu waktu utamanya gitu. Nah kalau kalian misalnya mau trading, menurut saya sekalian aja tradingnya full time. Karena kalau trading, saham ya mungkin ada jam dagangnya ya, jam jual belinya. Tapi kalau kripto kan 24 jam. Kalau misalnya kalian memang mau trading, menurut saya ya full trading. Karena kalau misalnya dicampur, sambil kerja, sambil bisnis, sambil trading, pasti rusak. Itu jam kerjanya pasti kalian kepikiran terus. Ya kalian bisa coba atau mungkin di sini kalian ada yang pernah coba ya. Coba dia renungkan. Pas kalian kerja, kalian kepikiran nggak itu yang kalian tradingkan? Kemungkinan besar pasti kepikiran gitu. Dari semua orang yang trading di satu dunia, yang mungkin jumlahnya ada jutaan, yaitu mungkin hanya sebagian kecil sekali yang benar-benar sampai untung di ujungnya. Dan sebagian besar itu rugi gitu. Dan menurut saya baiknya adalah fokus cari uang di jam kerja utama dan kemudian investasi ini digunakan untuk menumbuhkan uang yang kalian miliki dengan rate yang wajar dan sesuai dengan profil risiko kalian. Gitu. Jadi misalnya jam 9 sampai jam 6 kalian ada jam kerja utama di mana kalian dapat gaji. Nah, di luar dari jam itu kalian pikirkan lagi, bisa dari mana lagi ya dapat pendapatan tambahan gitu. Jadi fokusnya adalah di jam yang kalian punya
kalian cari uang sebanyak-banyaknya dan kemudian nanti uang ini kalian tumbuhkan lewat investasi. Kemudian poin yang ketiga adalah membedakan antara investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, ini banyak sekali orang yang mencampurkan keduanya. Misalnya, bulan depan mau bayar DP untuk nyicil rumah atau DP untuk nikah. Tapi sekarang uangnya dimasukin ke saham atau kripto. Nah, dia yakin katanya dalam 1 bulan ini bakal naik nih. Dan kemudian nanti jadi untung ya. Uangnya bisa bayar DP dan kemudian kelebihannya itu bisa dipakai buat yang lain. Tapi yang terjadi seringkali itu malah loss. Jadi pada saat uangnya mau dipakai, dia di posisi loss. Akhirnya dia harus jual rugi. Nah, ini terjadi karena dia nggak paham. Dia nggak membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Seharusnya jangka pendek itu ditaruh di instrumen yang memang nggak terlalu fluktuatif, returnnya oke, bisa ditarik kapan aja. Jangka panjang nggak masalah taruh di instrumen yang fluktuatif, seperti saham ataupun kripto, karena memang di hold-nya jangka panjang. Untuk jangka pendek, menurut saya ada satu instrumen investasi yang cukup menarik ya, yaitu deposito BPR. Karena kalau deposito BPR itu bunganya memang lebih tinggi dari deposito bank umum, dan dari sisi LPS-nya, penjaminannya itu juga tinggi. Sekarang itu deposito BPR di level 6,75%, dan bank umum itu di 4,25%. Jadi bedanya cukup jauh ya, dan ini dijamin sampai dengan 2 miliar oleh LPS. Tapi memang kalau kita mau taruh deposito di BPR, agak ribet ya, kalau manual kita harus satu-satu datengin ke BPR-nya. Sebagai alternatif, kalian bisa coba aplikasi deposito BPR dari Komunal. Yang menurut saya, aplikasi ini sangat menarik ya, karena dia adalah marketplace produk deposito BPR yang ada di Indonesia. Jadi semua BPR yang memang terdaftar dan juga dijamin oleh LPS, dia list di aplikasinya. Jadi kita sebagai user nggak usah ribet kalau pengen taruh deposito di banyak BPR, karena bisa dilakukan semuanya di aplikasi ini. Tinggal cari aja dan tempatkan, tentukan nominalnya, ya penempatan depositonya nggak harus sampai ke cabangnya lagi. Dan deposito BPR ini masuk dalam kriteria yang tadi saya sebutkan ya, instrumen jangka pendek yang tidak fluktuatif, jadi pokoknya nggak keganggu, bisa ditarik kapan aja, dan returnnya oke. Ini kan di level 6,75% ya, dijamin oleh LPS, dan sampai dengan 2 miliar rupiah. Sehingga ini menjadi opsi yang cukup menarik untuk investasi jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang, ya kalau kalian ingin taruh deposito BPR, oke, dicampur dengan saham dan kripto juga nggak masalah. Karena kalau jangka panjang, kita bisa hold untuk jangka panjang, walaupun asetnya itu fluktuatif. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah dari sisi disiplin keuangan. Disiplin itu menurut saya adalah kunci kesuksesan dalam apapun. Ya, kalau kita mau melatih suatu kemampuan, ya kita mau tajam kemampuan itu, yang kita butuhkan adalah disiplin. Kalau kita ingin bisa diet gitu ya, misalnya mau ngurusin badan, itu yang kita butuhkan juga adalah disiplin. Disiplin olahraga, disiplin makan makanan sehat, dan sebagainya. Nah, dalam konteks keuangan juga sama. Disiplin ini adalah kuncinya. Jadi kalian harus biasakan diri kalian itu disiplin dengan cara main kalian. Cara mainnya apa? Misalnya yang pertama, kalian pastikan dana darurat itu selalu ada. Dana darurat ini fungsinya adalah ketika ada kebutuhan mendadak yang harus kalian keluarkan, kalian bisa pakai dana ini. Jadi misalnya, saudara tiba-tiba sakit, di rumah barang tiba-tiba yang cukup besar elektronik rusak, harus diganti dengan yang baru. Kalian bisa pakai dana darurat ini. Tapi ini harus selalu dipastikan ada. Jadi sebelum kalian berinvestasi, pastikan di awal kalian isi dulu dana daruratnya. Minimal 6-12 bulan dari pengeluaran bulanan kalian. Kalau pengeluaran bulanan kalian 10 juta, berarti 60 juta sampai dengan 120 juta. Kalau dana daruratnya kepake, misalnya kepake 30 juta, berarti selanjutnya ketika kalian mau berinvestasi, kalian masukin sini dulu. Ya, di sini sudah keisi, baru investasi. Karena menurut saya ini harus jadi prioritas utama. Dan ini juga oke ya kalau misalnya ditaruh di deposito BPR. Karena sesuai dengan kriterianya. Returnnya oke, dan dia tidak fluktuatif, pokoknya terjamin dengan baik dan bisa ditarik kapan aja, fleksibel. Dan kemudian cara main yang kedua, itu adalah dari sisi setiap kali ada uang yang masuk, kalian investasi dulu, baru kalian pakai sisanya untuk bertahan hidup. Jangan kebalik, karena kebanyakan orang itu mereka pakai uangnya dulu, bayar cicilan sana-sini, bayar kebutuhan bulanan, jalan-jalan, baru sisanya kalaupun ada, itu baru investasi. Nah, ini seringkali malah nggak ada sisanya. Jadi kalian harus balik cara mainnya dan disiplin di situ. Tiap kali ada uang masuk gajian, langsung investasi. 10% misalnya. Itu langsung untuk investasi, baru pakai sisanya untuk kebutuhan bulanan. Nah, kemudian cara main selanjutnya misalnya adalah dari sisi memisahkan rekening kalian. Jadi ini juga sesuatu yang saya jalankan secara pribadi ya. Saya pisahkan rekening saya untuk kebutuhan hidup bulanan, kemudian untuk dana darurat, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Kalau saya lakukannya di bank yang berbeda. Nah, kalau kalian ingin di bank yang sama, nggak masalah. Yang penting dipisahkan. Jadi kalian bisa lihat, oh
uang yang investasi jangka pendek nih belum ditaruh nih. Uang untuk investasi jangka panjang, ini proporsinya mau ditambah nih ke sahamnya. Itu bisa kelihatan dengan jelas. Kalau kalian semuanya dicampur, yang memang dilakukan oleh kebanyakan orang, itu akan lebih bingung. Kalau dicampur bisa, ya bisa. Kalau kalian misalnya rapi ya, misalnya dicatat di Excel, kemudian kalian bagi-bagi gitu ya, porsi-porsi dana darurat, jangka pendek, jangka panjang itu dengan rapi dan mengikuti Excel yang kalian buat sih nggak masalah. Tapi pada prakteknya nggak semudah itu, lebih baik dipisahkan. Jadi itu tadi adalah 4 poin yang menurut saya bisa dijadikan perenungan dalam perjalanan kalian berinvestasi. Yang pertama adalah jangan pernah FOMO investasi. Yang kedua adalah investasi jangan trading. Yang ketiga adalah bedakan jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks investasi. Kemudian yang keempat adalah disiplin keuangan. Nah, di sini saya ingin ucapkan thank you untuk Deposito BPR by Komunal udah support video ini, dan saya sangat merasa aplikasi ini adalah pilihan tepat menabung yang dimana ini lebih untung, lebih aman, dan juga lebih praktis. See you di next episode ya guys.